dengan kebijakan yang masuk akal. Kadang-kadang orang terlalu pinter malah nggak jadi apa-apa, ya kan? Ini saya lihat Kang Deddy lulusan mana, Kang Deddy? Bukan dari Amerika atau dari bukan? Oh Purwakarta. Pak Amran bukan lulusan luar negeri juga, bukan. Di kampung. Ini orang kampung semua yang kerja ini cuma. Yang paling penting adalah mereka-mereka yang punya akal sehat dan orang-orang yang benar-benar cinta dengan rakyat kita, karena mereka berasal dari rakyat. Mengapa Kang Deddy Mulyadi jadi magnet istana dan tokoh besar? Sampurasun, sahabat semua. Hari ini, kita akan membahas sosok yang tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Nama ini sering disebut karena kedekatannya dengan kalangan istana, baik di era Presiden Jokowi maupun Prabowo, serta hubungannya yang erat dengan tokoh seperti Hashim Joyo Hadikusumo. Bahkan, kereta kencana yang menjadi simbol tradisi di Purwakarta selalu muncul di peringatan kemerdekaan oleh istana. Apa sisi positif yang bisa kita ambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dan Purwakarta? Mari kita kupas tuntas dengan lugas dan jelas. Kang Deddy Mulyadi bukan orang biasa. Lahir di Subang pada 11 April 1971, ia tumbuh dari keluarga sederhana. Ayahnya pensiunan tentara, ibunya tulang punggung keluarga. Dari kecil, ia sudah akrab dengan kerja keras, menggembala domba, berjualan es mambo, hingga menjadi pedagang beras. Perjuangan ini membentuk karakternya yang peka terhadap rakyat kecil. Karir politiknya pun cemerlang. Ia pernah menjadi wakil Bupati Purwakarta, lalu Bupati selama 2 periode dari 2008 hingga 2018, dan kini menjabat Gubernur Jawa Barat sejak 2025. Lalu, mengapa ia dekat dengan istana? Pertama, Kang Deddy punya gaya kepemimpinan yang unik dan progresif. Ia tak suka duduk manis di kantor ber-AC, melainkan turun langsung ke masyarakat. Baju adat Sunda dan ikat kepala putih jadi ciri khasnya, menunjukkan cinta pada budaya lokal. Ketika Jokowi berkunjung ke Purwakarta, ia memuji cara Kang Deddy memadukan pembangunan dengan pelestarian tradisi. Prabowo, sebagai Ketua Umum Gerindra, partai yang kini jadi rumah politik Kang Deddy, juga mengakui dedikasinya untuk rakyat kecil. Hashim Joyo Hadikusumo pun terhubung erat dengannya lewat jaringan politik dan visi pembangunan khususnya kebudayaan. Kereta kencana, yang sering dipakai istana saat peringatan kemerdekaan, adalah simbol lain dari kedekatan ini. Awalnya dibuat Kang Deddy saat jadi Bupati Purwakarta untuk festival budaya, kereta ini kini jadi ikon nasional. Ini bukti bahwa ide-ide kreatifnya diterima luas, bahkan di level tertinggi pemerintahan. Kedekatan ini bukan sekadar hubungan pribadi, tapi cerminan dari kemampuan Kang Deddy membangun jembatan antara daerah dan pusat. Sisi positif apa yang bisa kita ambil? Pertama, kolaborasi dengan istana membuka peluang besar untuk pembangunan Jawa Barat. Bayangkan, dana APBN bisa lebih mudah mengalir ke proyek-proyek strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Purwakarta dan sekitarnya. Kedua, Kang Deddy punya visi, Jabar Istimewa, yang fokus pada kesejahteraan rakyat. Ia pernah bilang, kebijakan harus lahir dari spontanitas yang bermanfaat, bukan birokrasi lambat. Contohnya, saat jadi bupati, ia melarang PR sekolah agar anak tak terbebani, sekaligus membangun taman budaya untuk pendidikan karakter. Ketiga, pendekatannya yang humanis bisa jadi inspirasi. Ia tak segan membantu warga miskin dari kantong pribadinya, bahkan turun ke sungai bersihkan sampah tanpa protokol berlebihan. Ini menunjukkan kepemimpinan yang tak hanya bicara,
tapi bertindak nyata. Kolaborasi dengan tokoh seperti Prabowo atau Hashim bisa memperkuat program ekonomi kerakyatan, misalnya pemberdayaan petani atau UMKM, yang jadi tulang punggung Jawa Barat. Sahabat, ini bukan cuma cerita sukses Kang Deddy Mulyadi, tapi panggilan untuk kita semua. Jika seorang anak petani dari Subang bisa jadi magnet bagi istana dan toko besar, kita pun bisa berkontribusi untuk daerah kita. Masyarakat Jawa Barat harus menjadi masyarakat unggul, bermartabat dan sejahtera. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng di channel ini agar tak ketinggalan inspirasi berikutnya. Bersama, kita wujudkan semangat Jabar Istimewa. Sampai jumpa. Momentum perubahan, menuju kebangkitan, menuju kemajuan, menuju orang Jawa Barat menjadi masyarakat yang pemimpin dan rakyatnya menjadi orang yang paling unggul di Indonesia. Itu harapan saya. Itu. Masyarakat unggul, kebanggaan Nusantara bersotan sejahtera.